Oke, mari kita mulai ya pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke tingkat ketiga dari 7 tingkat pemikiran bebas. Ini kerangka dari buku The Seven Sigma Mindset. Tepatnya bab 16 soal keterampilan. Nah, pernah nggak Anda kepikiran gimana ceritanya tim voli pantai Jerman yang posturnya kalah tinggi gitu? Kok bisa ya mereka dapat emas Olimpiade 2012? Ternyata kuncinya itu di pengembangan keterampilan yang, wah, cerdik banget. Betul sekali. Dan bab 16 ini langsung nunjukin intinya sih. Keterampilan itu fondasi ya, dasar dari apa yang kita pikir bisa atau nggak bisa kita lakukan. Dan ini bukan soal bakat semata gitu, tapi lebih ke proses yang bisa kita pengaruhi secara aktif. Oh, jadi bukan soal saya bisa atau saya nggak bisa yang udah harga mati gitu ya? Bukan. Oke, jadi misi kita hari ini, kita bongkar ya, gimana sih keterampilan ini membentuk tindakan kita. Dan gimana caranya kita bisa secara sadar mengembangkannya pakai pemikiran yang lebih bebas. Kita pakai contoh nyata sama strategi dari buku ini deh. Siap. Jadi keterampilan itu kan macam-macam ya. Ada teknis, kayak servis poli tadi. Ada kognitif, mikir cara pecahin masalah. Emosional juga, ngelola rasa frustrasi pas latihan misalnya. Terus sosial, negosiasi sama partner, sama pelatih. Nah, semua ini yang jadi dasar kita bertindak, berinteraksi sehari-hari. Contoh tim Jerman tadi, Jonas Reckerman sama Julius Brink. Ini pas banget ya. Mereka kan jelas kalah postur tuh. Ya, secara fisik disadvantage. Tapi terus ada Profesor Hans Voigt. Dia analisis bola baru tahun 2009. Temuannya agak unik ya. Lintasannya aneh gitu kalau kecepatannya sedang. Nah, ini menariknya. Inovasinya bukan nambah kekuatan pukulan kan? Mungkin udah mentok fisiknya. Iya. Tapi justru manfaatin ketidakpastian dari bola baru itu. Oh, jadi main di anehnya bola itu ya, bukan di kerasnya pukulan. Persis. Itu contoh pemikiran bebas. Cari celah yang lawan nggak kepikiran. Oke. Terus mereka latihan 3 tahun ya, 2009 sampai 2012, fokus ke float serve itu. Pukulan ringan yang bikin bola goyang-goyang gitu ya. Betul. Memaksimalkan efek anehnya itu. Hasilnya, gila sih. Emas Olimpiade. Statistik ace-nya paling tinggi. Menang tipis banget lagi di final. Itu bukan hoki ya berarti? Jelas bukan? Itu buah dari fokus ke satu skill spesifik yang mereka bangun. Dan ini poin penting dari bab 16. Lawan mereka waktu itu, belum punya skill itu. Ini nunjukin gimana satu skill aja yang pas, yang strategis, bisa jadi pembeda mutlak. Bisa ngalahin keunggulan fisik yang jelas banget. Keunggulan kompetitif itu seringkali dari skill unik. Bener juga ya. Kadang kita fokus ke banyak hal, padahal satu skill kunci bisa ngubah permainan. Tepat. Nah, memang betul, skill kita sekarang ini bisa jadi batasan. Tapi pesan utama bab ini, skill itu sangat bisa dibentuk, bisa dipelajari, umur berapapun. Ada istilahnya kompetensi laten, potensi kita yang belum keluar aja. Wah, kompetensi laten. Ini nih yang mengubah cara pandang ya. Selama ini mungkin kita kejebak mikir, saya nggak bakat A, atau saya nggak bisa B. Udah, titik. Iya kan? Seringnya gitu. Pola pikir bisa atau tidak bisa. Biner gitu. Nah, buku ini ngajak kita lihat kompetensi itu sebagai skala kontinu. Kayak garis gitu, bukan saklar on-off. Betul. Karena kalau kita mikirnya biner, bisa, nggak bisa, itu jadi beban mental loh. Takut gagal, merasa harus langsung sempurna, kayak pas mau ujian SIM, atau kalau belum punya ijazah tertentu rasanya kurang aja. Iya sih, tekanannya jadi gede banget ya kalau gitu. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat sebagai skala, kemajuan kecil aja naik 1% sehari deh, itu jadi berarti. Pelan-pelan tapi pasti. Lama-lama dampaknya gede. Ini berlaku buat Anda juga dalam hal apapun yang pengen Anda kuasai. Tapi gimana dengan dunia nyata? Kadang kan ada standar lulus gagal, diterima ditolak. Itu kan biner. Gimana nyambunginnya sama pandangan kontinu ini? Pertanyaan bagus. Pandangan kontinu ini lebih ke proses belajar sama mindset kita di dalam. Hasil di luar mungkin biner, ya. Tapi cara kita jalan ke sana, itu nggak harus dirasain kayak tekanan semua atau nggak sama sekali. Dengar fokus ke kemajuan kecil-kecil, skala kontinu itu, beban mental kita kurang. Malah peluang buat capai hasil biner itu jadi lebih gede. Oke, masuk akal.
Jadi fokus di prosesnya ya. Iya. Nah, buat bantu proses ini, bab 16 nawarin 3 strategi pemikiran bebas. Pertama, perspektif pelajar. Kalau kepikiran, saya tidak bisa, coba tambahin kata belum. Terus pecah skill itu jadi langkah super kecil. Fokus aja di langkah pertama dulu. Oh, oke. Misalnya, saya nggak bisa ngomong depan umum. Belum. Langkah pertamanya, mungkin latihan depan cermin 1 menit aja, gitu. Bisa banget, kecil, tapi dimulai. Kedua, perspektif ahli. Coba bayangin 3 orang panutan Anda, bisa tokoh nyata atau fiksi, yang jago skill itu. Kira-kira nasihat apa ya yang bakal mereka kasih? Ambil satu yang paling pas buat Anda sekarang. Terus tentukan langkah selanjutnya. Menarik. Jadi kayak pinjam otak mereka gitu ya. Kurang lebih. Ketiga, perspektif masa depan. Ini kerja mundur. Bayangin Anda udah jago banget skill itu. Udah mahir. Nah, langkah terakhir apa yang Anda pelajari sebelum jadi mahir itu? Terus mundur lagi. Langkah sebelumnya apa? Mundur terus sampai ke langkah paling awal yang bisa Anda lakuin sekarang juga. Ini bantu biar jalurnya kelihatan. Wah, oke. Jadi rangkumannya nih buat Anda yang dengerin. Keterampilan itu kayak otot ya, bisa dilatih. Kuncinya ada di cara kita mandang proses belajar itu sendiri. Jangan lihat sebagai tujuan akhir bisa atau nggak bisa, tapi sebagai perjalanan naik tangga, selangkah demi selangkah. Ingat lagi tim voli Jerman tadi. Sukses mereka itu bukan cuma soal teknik servis baru, tapi juga karena keyakinan mereka kalau skill itu bisa dibangun. Dan, ya itu, proses latihan yang konsisten. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi buat Anda. Coba deh, pikirin satu aja keterampilan yang selama ini Anda anggap, wah, mustahil buat Anda kuasai. Kalau Anda coba lihat itu sebagai tangga yang bisa dinaiki pelan-pelan, bukan saklar bisa nggak bisa, kira-kira langkah konkret apa, sekecil apapun, mungkin cuma usaha 1% aja, yang sebenarnya bisa Anda mulai ambil besok pagi.